Salam sejahtera untuk semua rekan-rekan. Di sini kami dari kelompok yang berisi saya sendiri Willy Andrian dan rekan saya Abraham Rodo Suryono. Di sini kami akan membahas tentang jurnal penelitian yang membahas tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 garis miring PUU strip 13 strip 2015 tentang ketenaga listrikan terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, masuk ke pendahuluan. Ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik. Selanjutnya, ketentuan pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 dapat dilakukan secara terintegrasi. Rumusan kedua ketentuan ini tentu membuka peluang dibolehkannya kembali sistem unbundling dalam usaha penyediaan listrik. Selain ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan yang membuka peluang adanya sistem unbundling dalam usaha penyediaan listrik, terdapat pula problema dalam ketentuan pasal 11, ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berdasarkan ketentuan ini, maka penguasaan ketenaga listrikan tentunya berada dalam penguasaan negara. Tetapi sebagian penguasaan negara terhadap energi kelistrikan dianulir pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan yang berbunyi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Oke, di penelitian kali ini rumusan masalah yang akan kami bahas ada 2 poin. Poin pertama, apakah sistem unbundling di bidang ketenaga listrikan telah sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap inkonstitusionalitas sistem unbundling di bidang ketenaga listrikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 garis miring PUU strip 13 strip garis miring 2015. Kerangka teori yang kami gunakan di penelitian kali ini merupakan teori hukum dan pembangunan ekonomi J. D. Nihart. Dalam teori hukum dan pembangunan ekonomi, bahwa hukum merupakan kekuatan yang menjamin ketertiban melalui fungsi legislatif, adjudikatif, serta administratif yang kesemuanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berkaitan dengan teori ini, pemerintah sebagai legislator atau pembentuk peraturan perundang-undangan telah diajukan judicial review terhadap kebijakan terkait keberadaan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 30 garis miring 2009, dan oleh karena itu secara adjukatif Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjadi media pengajuan judicial review melaksanakan kewenangannya untuk menguji ketentuan tersebut. Oke, kita singkat saja langsung ke metode penelitian yang kami pakai. Jenis penelitian di penelitian kali ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif. Oke, masuk ke hasil pembahasan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Abraham. Bisa dilanjutkan, Bang? Baik, di dalam hasil dan pembahasan itu ada 2 poin. Yang pertama, kesesuaian sistem unbundling terhadap konsep penguasaan negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, di poin B-nya, pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap inkonstitusionalitas sistem unbundling di bidang ketenaga listrikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 garing PUU strip 13 garing 2015. Poin pertama tadi mengenai kesesuaian pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 001 strip 021 strip 022 garing PUU strip 1 garing 2003 menyatakan yang bertanggal 15 Desember 2004 menyatakan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga sesuai dengan pasal 33 ayat 2 UUD 45 bahwa cabang produksi tenaga listrik haruslah dikuasai oleh negara.
Penafsiran Mahkamah atas penguasaan negara harus dinilai berdasarkan pasal 33 UUD 45 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dengan ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus 100%. Setelahnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa makna pengertian dikuasai negara dalam pasal 33 UUD 45 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Mengenai hal tersebut, dalam putusan nomor 01/021/022 PU yang telah saya sampaikan di atas tadi, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti yang luas, bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Selanjutnya, pertimbangan dalam putusan tersebut dapat dipahami bahwa penguasaan negara bukan hanya sebatas kewenangan untuk mengatur saja, karena kewenangan yang diberikan negara tersebut harus memang selalu ada pada setiap negara. Selanjutnya juga ditegaskan dalam putusan nomor 36 PU strip 10/2012 bertanggal 13 November 2012 yang menguji Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa penguasaan negara dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa bumi, air, dan kekayaan dalam alam yang terkandung dalam wilayah hukum negara, termasuk penyediaan listrik, pada hakikatnya adalah milik publik. Seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945. Maka, kesimpulan yang bisa kami ambil dari sistem unbundling tidak sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Karena sistem unbundling mengakibatkan terpisah-pisahnya usaha penyediaan listrik yang membuka peluang tidak dikuasainya listrik oleh negara secara langsung, sehingga berdampak harga tarif dasar listrik menjadi mahal dan tidak adanya kepastian hukum. Padahal, penguasaan negara atas listrik adalah suatu keniscayaan, mengingat listrik adalah energi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat pasal 33 UUD 45 dan nilai keadilan dalam sila Pancasila yang kelima. Poin yang B, pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap inkonstitusionalitas sistem unbundling di bidang penggalistikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111/PU strip 13/2015. Poin pertama, pandangan Mahkamah Konstitusi tentang sistem unbundling. Pada tahun 2009, pembentuk undang-undang menyusun dan mengesahkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan tentang konstitusionalitas Undang-Undang nomor 30 tahun 2009. Sampai pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pertimbangan mengenai pasal 10 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dalam putusan nomor 149/PU strip 7/2009 yang menyatakan sebagai berikut. Adapun pasal 10 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 menyatakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara terintegrasi. Hal ini berbeda dengan pasal 16 Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 yang tentang tenaga kelistrikan yang menyatakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda. Menurut ahli, definisi unbundling adalah adanya pemisahan 3 komponen, yaitu pertama, pembangkitan tenaga listrik, 2, transmisi tenaga listrik, dan yang terakhir, distribusi tenaga listrik. Konsep tersebut terdapat dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 yang sudah dibatalkan pula oleh Mahkamah karena bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Sedangkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tidak mengandung unbundling karena tidak memisahkan ketiga jenis usaha ketenaga listrikan tersebut. Kemudian, setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 149 PU strip 7/2009 bertanggal 30 Desember, pemerintah juga menerbitkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akibat atas putusan tersebut, yang menyatakan pada intinya usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara terintegrasi.
Demikian juga pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang cara perizinan usaha ketenagalistrikan yang senada dengan hal tersebut. Kemudian muncul pertanyaan yang kemudian menjadi maksud dari frasa dapat dilakukan secara terintegrasi. Dalam hal ini, Mahkamah juga berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang dalam perkara nomor 111 garing PU garing 13 garing 2012 adalah dalam frasa dapat dilakukan secara terintegrasi. Pandangannya adalah menjawab dalil pemohon tersebut dalam pertimbangannya di paragraf 3.11 dalam putusan tersebut yang menegaskan bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, sesuai dengan amanat pasal tersebut, listrik harus dikuasai oleh negara. Dalam hal tersebut, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka kebimbangan terhadap inkonstitusionalitas penerapan sistem unbundling pun terjawab, sehingga penafsiran-penafsiran yang berbeda dapat dihindari. Mahkamah Konstitusi akhirnya telah menegaskan bahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang meliputi pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik haruslah berada pada satu tangan dan tidak terpisah-pisah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang tenaga listrikan dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang tenaga listrikan. Karena dianggap membatasi negara dalam penguasaan listrik yang sekaligus membuka penguasaan listrik ke swasta. Putusan ini juga mengukuhkan PT PLN sebagai pemegang monopoli usaha kelistrikan. Tetapi monopoli di sini tidak bermakna sebagai kegiatan dominasi pelaku usaha bidang tenaga listrikan sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat. Karena memang pada intinya, menurut pandangan kelompok kami, yang berhak adalah negara dalam penguasaan ini. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 PU garing 13 garing 2012 menafsirkan bahwa ketentuan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2009 mengandung sistem unbundling di bidang tenaga listrikan yang inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 45 apabila digunakan sebagai pembenaran untuk praktik unbundling dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Putusan ini pada akhirnya memperkuat PT PLN sebagai BUMN yang mana bisnisnya terintegrasi mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi hingga penjualan listrik. Selain itu, swasta, badan usaha daerah, dan koperasi pun boleh berbisnis secara terintegrasi mulai dari pembangkit hingga menjual listrik selama masih dalam prinsip penguasaan oleh negara. Hingga akhirnya kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari sini adalah di bagian penutup dapat kami paparkan, sistem unbundling tidak sesuai dengan sistem unbundling tidak sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam pasal 33 UUD Negara Indonesia tahun 45 karena sistem unbundling mengakibatkan terpisah-pisahnya usaha penyediaan listrik yang membuka peluang tidak dikuasainya listrik oleh negara secara langsung sehingga berdampak harga tarif dasar listrik menjadi mahal dan tidak adanya kepastian hukum. Padahal penguasaan negara atas listrik adalah suatu keniscayaan, mengingat listrik adalah energi yang penting menyangkut hajat hidup orang banyak, sebagaimana amanat pasal 33 UUD 45 dan nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila. Yang kedua, kendala pertimbangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan MK tersebut menafsirkan bahwa ketentuan pasal 10 ayat 2 UU nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan mengandung sistem unbundling di bidang ketenaga listrikan yang inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 apabila digunakan sebagai pembenaran untuk praktek unbundling dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Putusan ini memperkuat PT PLN sebagai BUMN yang mana bisnisnya terintegrasi mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi hingga penjualan listrik. Selain itu, swasta, BUMD dan koperasi pun boleh berbisnis secara terintegrasi mulai dari pembangkit hingga menjual listrik selama masih dalam prinsip penguasaan oleh negara. Saran dari kelompok kami, pembahasan ini mengemukakan beberapa saran. Yang pertama, mengenai perlindungan hak ekonomi, yaitu yang harusnya dipenuhi oleh kebutuhan akan listrik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya masih perlu diperkuat dengan kepatuhan hukum atau para stakeholder terhadap putusan tersebut. Meskipun ketentuan pasal 24 CUUD NKRI 1945 pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tentang MK telah mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat atau final and binding, pada masa yang akan datang kiranya setiap peraturan perundangan yang berkaitan dengan pasal 33 tetap mempertahankan penguasaan negara. Karena sebagaimanapun negara wajib berperan dalam mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Perumusan pasal yang undang-undang tersebut sebaiknya menggunakan kalimat yang tidak multitafsir, serta senantiasa mempertimbangkan keberadaan putusan MK agar tidak menimbulkan kesalahpahaman oleh masyarakat dalam memaknai rumusan pasal dalam undang-undang ini. Maka dari penutup dan saran yang telah kami paparkan di atas, sampai pada suatu akhir bahwa kelompok kami berpendapat sistem unbundling sangat amat merugikan hajat masyarakat banyak, dan memang pada intinya harus dikuasai oleh negara penuh, agar memang pada dasarnya semua makhluk hidup, khususnya manusia yang memang hidup, dapat melaksanakan mandat yang memang diberikan dalam UUD tersebut, dan memang pada akhirnya sejahtera sesuai dengan tujuan negara. Sekian pemaparan kami dari Willy Andrian dan Abram Suryono terkait pembangunan materi UAS pembangunan hukum ekonomi dan pembangunan hukum ekonomi. Apabila ada tambahan, dipersilakan rekan saya Willy Andrian. Baik, cukup. Saya rasa cukup. Terima kasih untuk Ibu Natasha, rekan-rekan. Sekian dari presentasi dari jurnal penelitian kami. Kami tutup. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.